pasti terlanjur dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini sengaja saya datang berusaha menyapa rekan-rekan saya di Facebook dan rekan-rekan saya di media sosial yang lainnya. Saya ingin kembali hadir bersama semua rekan-rekan di dalam rangka bela negara dan nasionalisme, kemudian menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Oke guys, akhir-akhir ini kita sering mengalami atau mendapatkan sesuatu hal yang sangat paradoks ya, di mana agama Islam itu diputar-balikan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan nafsu dan kepentingan politik. Itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan ya. Pada dasarnya Islam tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Indonesia yang mengaku dirinya oposisi ya, karena mereka menanamkan Islam itu dengan begitu bodoh ya. Kita lihat bahwa orang-orang tuh sepertinya dia orang kaya, dia tahu, dia seorang ulama, tapi dia masih meminta-minta ya, seperti seorang ustadz ya yang ada di Riau. Dia asalnya dari Sumatera Utara, tapi pada saat dia mau mendirikan pesantren, dia minta-minta sumbangan pada umatnya. Dia sebutkan nomor rekeningnya. Saya menjadi teringat pada saat kondisi bela Palestina, dan kemudian disusul dengan pada saat itu adalah kapal selam ya. Pada saat itu Indonesia mengalami musibah ya, kapal selam Nenggala itu tenggelam ya di perairan antara Selat Bali ya, antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kapal selam Nenggala itu tenggelam. Ustadz tersebut juga memberitakan bahwa kita sanggup menggantinya, bahwa dia mencantumkan rekening untuk memberikan sumbangan membeli kapal selam, seolah-olah seperti demikian. Nah, seingat saya pada saat itu diterimalah sumbangan sebesar 14 miliar. Kemudian diberikan kepada Dantanal, dan Dantanal tidak mau menerima karena itu sesuatu hal yang tidak jelas ya. Karena pemberian uang itu juga jelas ada aturannya, bukan semena-mena ya. Nah, akhirnya uang itu pun tidak jelas kemana limbahnya ya. Kemudian dari soal bela Palestina dan sebagainya, ini adalah sebuah penipuan yang luar biasa ya, saya pikir ya. Kenapa dia tidak bicara untuk mempertanggungjawabkan apa yang setelah dia terima? Nah, sekarang dia kembali mengatakan bahwa di Riau dia akan membuat satu pesantren, dan kemudian dia menyebutkan nomor rekening di bawahnya. Saya sendiri juga tidak tahu ya jumlah yang dia terima berapa dan sebagainya. Ini adalah suatu kebiadaban ya, saya pikir ya, suatu kesemena-menaan ya. Ini harus kita lawan ya, karena orang tuh dibuai dalam posisi seolah-olah dia bisa masuk surga, tapi pada akhirnya dia ditipu.
kita lihat kehidupannya si ustadz tersebut juga, dia bisa naik Harley. Kemudian Allah menjelaskan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa sungguhnya mereka Harut dan Marut, dua orang malaikat yang diturunkan di Babilonia ya. Sungguhnya mereka tidak mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan mereka adalah merupakan satu ujian dari Allah, bahwa sebetulnya mereka tidak mengajarkan sihir, tapi bahwa mereka telah berlaku semena-mena kepada manusia, dan itulah hasil dari sebuah kesombongan ya. Oke guys, jadi menyikapi surat tersebut, saya ingin menceritakan ya, Harut dan Marut itu diturunkan ke Babilonia oleh Allah ya. Ini menurut satu kisah dalam Al-Quran ya, bahwa dia bisa menguasai dunia atau negara Babilonia pada saat itu, sehingga semua orang tuh takut kepadanya karena keilmuan yang diberikan oleh Allah sangat tinggi pada kedua malaikat tersebut, sehingga pada akhirnya mereka menjadi sombong ya. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi lupa diri. Pada akhirnya mereka tuh merasa bahwa seperti Tuhan yang dihadirkan ke dunia ini ya. Mereka begitu semena-mena, mereka menabrak aturan-aturan agama, seperti mereka bisa menikah kemudian cerai, memilih perempuan yang cantik, akhirnya mereka nikah lagi, cerai lagi dan sebagainya. Yang penting tidak sesuai dengan aturan agama, kurang lebih seperti itulah ya, kalau yang saya gambarkan ya. Nah kemudian pada akhirnya ada seorang perempuan Yahudi yang sangat cantik ya, dan dia sangat pintar ya. Dia didatangkan kepada mereka, sehingga kedua malaikat ini begitu bernafsu ingin menggauli wanita ini, ingin menikahi wanita ini ya. Artinya bicara menggauli pada saat itu pun juga dalam arti yang sesuai dengan ajaran agama, kurang lebih seperti itulah ya. Nah akhirnya wanita ini mengatakan bahwa wanita ini sangat cantik dan membawa bayi ya. Engkau bisa keluar, atau engkau bisa, pada saat itu dua malaikat itu dalam posisi kamar terkunci. Kemudian perempuan ini mengatakan bahwa engkau bisa keluar dari kamar ini, ada 3 hal yang bisa engkau lakukan. Pertama, engkau minum minuman keras atau arak yang ada di hadapanmu. Kemudian engkau membunuh bayi yang aku bawa. Yang ketiga, atau engkau mau berzinah dengan aku. Nah akhirnya malaikat ini merasa sombong dan mengatakan bahwa oke, aku bersedia untuk minum arak. Nah setelah dua malaikat ini meminum khamar, mereka akhirnya, dan perempuan tersebut kemudian membunuh bayi, dan akhirnya mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitulah orang yang sombong ya, kira-kira seperti itulah yang terjadi ya. Menurut cerita si malaikat Harut dan Marut ini dihukum dengan posisi digantung, kaki di atas dan kepala di bawah di dalam sebuah sumur di Babilonia, tapi saya tidak tahu cerita itu. Tapi kita mengambil hikmahnya lah ya dalam peristiwa ini, bahwa sebetulnya kesombongan itu hanyalah, atau merasa suci atau merasa hebat itu hanyalah sesuatu yang nista di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beragamalah secara nalar dan akal sehat, karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa terbendung oleh nafsu. Jadi jangan mencari pembenaran lah ya. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.
Mari hanya tunduk sujud padanya. Du du du